sakit. Jumpa lagi di kebaktian online di pagi ini. Terus sukacita ya, karena Tuhan beserta kita. Kita akan memulai kebaktian online pada pagi ini. Kita memakai satu pujian, Bapa, aku datang padamu. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah untuk hari ini, alangkah baiknya kita minta penyertaan sama Tuhan. Kita berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita buka hati dan pikiran kita supaya Tuhan menyertai ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan Tuhan buat kami semua. Sebentar kami akan ibadah, kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman Maranta Kids dimanapun berada, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau ke satu pujian, ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu semuanya dalam keadaan sehat ya. Kami Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu berdoa untuk kalian semua supaya kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Di situasi seperti saat ini kita harus terus menjaga kesehatan kita. Dan kalian juga terus berdoa ya buat Bapak Ibu Guru supaya Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu juga semua dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak semuanya, kita akan belajar firman Tuhan saat ini tentang Roh Kudus yang kita nanti-nantikan. Kakak Grace akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari Kakak Grace. Teman-teman, kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman-Nya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Silut dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Terima kasih Kak Grace sudah membacakan firman Tuhan. Anak-anak, ada sebuah cerita tentang dua orang anak yang bernama Dina dan Dini. Dua orang anak ini kakak beradik. Nah, suatu hari ibu mereka berpesan kepada Kak Dina dan adik Dini, karena ibu akan pergi ke pasar sebentar supaya mereka di rumah bisa bermain dengan baik sementara ibu pergi ke pasar. Tapi Kak Dinanya tidak mematuhi apa yang dipesankan ibu. Kak Dina main HP sendiri, adiknya menangis dibiarkan saja, dan dia asik dengan mainannya sendiri. Pada saat ibu pulang, Kak Dina masih bermain sendirian, sedangkan adiknya menangis karena minta tolong
untuk mengambil mainannya yang jatuh. Tapi Kak Dina tidak mempedulikan adiknya. Apa yang dilakukan ibu untuk Kak Dina? Kalian tentu tahu ya, pasti ibunya marah-marah, mamahnya marah-marah pada Kak Dina karena Kak Dina tidak mematuhi nasihat ibu dengan baik. Nah, saat ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus yang kita nanti-nantikan melalui firman Tuhan kita saat ini yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita menanti-nantikan datangnya Roh Kudus. Seperti pada waktu itu Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Kita juga menantikan Roh Kudus untuk kita semua. Bagaimana kita akan mendapatkan Roh Kudus itu dari Tuhan? Apakah kita akan seperti Kak Dina tadi yang tidak peduli dengan adiknya, yang tidak peduli dengan sekitarnya, sehingga dia tidak bisa menunggu kedatangan orang tuanya, kedatangan ibunya dengan baik. Ya, tidak bisa mematuhi nasihat ibunya dengan baik. Pada saat ibunya datang, ibunya menjumpai Kak Dina. Pada saat itu Kak Dina tidak memenuhi, tidak mempedulikan nasihat orang tua. Nah, apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk bisa menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita harus belajar untuk mematuhi firman Tuhan. Kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari di rumah. Ya, mematuhi orang tua. Kita belajar untuk patuh pada nasihat orang tua. Tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Kita belajar dengan baik untuk adik-adik kita, menemani adik-adik kita menyayangi adik-adik kita, kakak kita, menyayangi orang tua kita, sehingga apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dapat terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita sudah menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat Tuhan? Kita menjadi anak-anak yang patuh pada nasihat orang tua? Nah, kalau belum, kita akan belajar untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadirat Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan Roh Kudus itu, mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan di dalam hidup kita, melalui kehidupan kita, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu patuh pada orang tua, selalu patuh pada guru di sekolah, selalu patuh dan menyayangi orang-orang di sekitar kita, menyayangi kakak dan adik, juga orang tua kita. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan. Anak-anak, pesan dari Bapak Ibu guru semua, anak-anak terus menjaga kesehatan, terus tetap menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, sehingga kita semua akan bersukacita menerima Roh Kudus dari Tuhan. Demikian anak-anak firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Nah, gimana firman Tuhan untuk hari ini? Seru kan? Semoga dari firman hari ini kita bisa tambah diberkati sama Tuhan dan menjadi pedoman untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah kita untuk hari ini, yuk kita doa lagi. Kita minta penyertaan Tuhan agar kita bisa selalu mendapat penyertaan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan buat hidup kami. Selesai sudah kami menjalankan ibadah kita hari ini, dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan firman yang sangat luar biasa ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan, berkati kami, berikanlah sehat buat kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami semuanya dengan lancar, dan kayak Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa selalu menjadi anak Tuhan yang rendah hati, serta bisa menjadi berkat ya Tuhan buat sesama kami. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa buat sekolah kami ya Tuhan, kayak Tuhan yang memberikan kami kelancaran, berikanlah kami kepintaran ya Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan sekolah kami dengan baik. Dan berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu, untuk orang tua kami juga, supaya senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati aktivitas kami ke depan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ada sedikit pesan nih buat teman-teman semuanya. Biarpun kita ibadahnya online nih kayak gini, jangan lupa di setiap minggunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Gimana sih caranya? Jadi teman-teman bisa kasih persembahan itu melalui orang tua kalian. Jadi uangnya tuh dimasukin ke amplop, nanti dititipin ke mama sama papa. Sudah selesai ya ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.